HP sejutaan pilihannya memang ada banyak banget ya guys ya, tapi yang speknya tinggi dan gak banyak kompromi kayaknya baru ini doang, Realme C51. Gue bilang kayak gitu karena di saat yang lain kadang fitur dan speknya itu masih diirit-irit, nah sedangkan HP ini justru malah kebalikannya. Soalnya nggak cuma fiturnya doang yang lengkap, bahkan di semua sektornya spek yang dibawa ternyata beneran kuat dengan harga yang juga bisa buat geleng-geleng kepala ini. Gara-gara itu akhirnya gue tertarik untuk nyobain HP ini, sekaligus mau coba buat video reviewnya juga. Siapa tahu bisa bantu kalian yang memang sekarang lagi cari HP sejutaan di tahun ini. Jadi langsung aja kita bahas guys, Realme C51. Oke, untuk HP sendiri, gue udah pakai HP ini selama kurang lebih 1 mingguan guys. Dan kalau dibandingkan dengan saingan-saingannya, bisa gue bilang sih ada banyak hal yang ngebuat HP ini terasa beda dari HP 1 jutaan yang lain. Yang pertama dari boxnya, untuk HP 1 jutaan, bisa gue bilang ini isi boxnya lebih seru. Soalnya dia nggak cuma kasih aksesoris yang lengkap doang, tapi kita juga dikasih chargeran yang outputnya itu kenceng banget. Dan itu jarang guys, karena di 1 jutaan biasanya kalau aksesorisnya selengkap ini, chargerannya pasti dikasih yang outputnya lambat. Nggak cuma body, kualitas dan fitur body HP-nya juga nggak kalah seru. Di saat yang lain sektor bodinya itu banyak dikorbanin untuk mengincar harga yang lebih murah. Ternyata HP ini justru nggak kayak gitu. Bahkan dari fiturnya aja bisa dibilang ini harusnya jadi nomor 1 di 1 jutaan. Soalnya selain fitur standarnya ini lengkap banget, HP ini juga udah support dengan 33 watt Super VOOC. Plus masih dikasih NFC juga guys. Dan itu seru banget. Soalnya itu kombinasi fitur yang biasanya baru kita dapetin kalau naikin budget ke 2 jutaan lebih. Sedangkan ini harganya cuma 1,6 jutaan doang. Build quality-nya juga solid, dan walaupun ini adalah tipe-tipe HP yang ukurannya besar karena memang layarnya ukurannya besar banget, ternyata pas dipegang bodinya nggak terasa besar sama sekali, karena ini bahkan bodinya lebih enteng dan lebih tipis dari HP-HP yang layarnya tuh lebih kecil dari dia, dan itu asik banget. Terus finishing dan desainnya juga ini kelihatan cantik. Kebetulan yang gue pakai ini adalah varian warna mint green yang akhirnya ngebuat HP ini jadi kelihatan stylish banget, dan itu ngebuat level bodinya jadi terasa jauh di atas yang lain. Bahkan kalau ada yang bilang nih HP 3 jutaan, mungkin masih banyak yang bisa percaya. Terus untuk layarnya ini juga menarik. Kalau sekilas dilihat dari speknya, kayak mulai dari panel, style, dan juga resolusinya, ini mungkin masih mirip-mirip dengan yang lain. Tapi setelah dicobain, in real life experience-nya memang terasa beda. Kalau dibandingkan dengan HP sejutaan gue yang lain, bisa gue bilang sih jujur gue lebih puas nonton-nonton di sini guys. Karena pertama, dari ukuran layarnya aja ini jauh lebih besar guys, di 6,74 inch. Warna layarnya ini juga kelihatan lebih bagus, walaupun gue kurang tahu juga tingkat akurasinya seberapa. Tapi layar HP ini punya mode warna P3 yang ngebuat kontras warna dari layarnya ini jadi kelihatan cakep banget. Suara speakernya juga enak. Kalau HP sejutaan lain biasanya suaranya super standar, di sini suaranya kenceng guys. Bahkan suara bassnya juga kedengaran cukup enak di sini. Dan itu semua ngebuat HP ini jadi terasa kayak paket komplit kalau dipakai untuk nonton-nonton. Soalnya selain dapat view yang luas, kualitas warna gambar dan suaranya di sini juga terhitung mantap. Dan itu jarang guys, karena nggak semua HP sejutaan bisa dapat kualitas yang seperti ini. Bonus di layarnya dia juga dikasih refresh rate yang lebih tinggi di 90 Hz, yang akhirnya ngebuat gerakan animasi di layarnya jadi kelihatan smooth, plus ngebuat HP ini juga jadi punya notifikasi status baterai, penggunaan data, dan statistik langkah yang unik. Namanya itu adalah mini kapsul. Terus kalau layar dan bodinya udah kayak gitu, mengingat ini harganya rendah banget, biasanya sih HP-HP lain tuh bakal nge-cut di sektor kamera. Tapi ternyata di sini enggak, dari speknya aja bisa dibilang ini udah terhitung oke banget, karena dia tetap dapat kamera 50 megapiksel dengan kemampuan record video maksimal di 1080p 30 fps. Untuk speknya sendiri bisa dibilang ini nggak terlalu jauh beda lah ya kalau dibandingkan dengan HP 1 jutaan yang lain. Tapi pas gue cobain langsung, bisa gue bilang sih ternyata hasilnya memang beda guys. Gue bahkan sempat kaget pas lihat kemampuan low light-nya, karena di saat yang lain itu kualitasnya itu pasti biasanya kurang banget. Tapi ternyata di sini hasilnya masih aman-aman aja guys. Detailnya masih oke, warnanya cakep. Bahkan dia juga punya fitur night mode yang bisa ngebuat warnanya jadi kelihatan lebih bagus, lebih minim noise dengan pencahayaan yang lebih rapi juga. Ini gokil banget sih untuk 1 jutaan. Dan untuk foto-foto di siang hari juga ini udah terhitung enak. Kalau dipakai untuk foto orang, skin tone-nya kelihatan normal, dan dia juga masih bisa hasilin foto 2 kali zoom yang detailnya terhitung tinggi juga. Jadi untuk foto-foto sih gua rasa ini bisa jadi opsi yang bagus banget di kelas harga 1 jutaan. Nah, untuk videonya ini maksimal di 1080p 30 fps. Kalian bisa cek gimana kualitasnya. Sekarang nih jam 5 sore, gue lagi jalan-jalan keluar untuk ngecek gimana hasil videonya. Kalian bisa lihat gimana ketajaman, suara, dan warnanya kalau dipakai sore-sore kayak gini. Nah, untuk stabilisasi sendiri kayaknya dia nggak punya image stabilization, tapi nanti bakal gue coba jalan pakai Google Photo Stabilization, karena itu bisa ngebantu banget sih ngebuat hasilnya selama ini menjadi lebih stabil.
Dan untuk kamera depannya kira-kira kayak gini guys. Ini videonya 720p 30 fps, maksimalnya cuma segitu. Sekarang jam 5 sore, kalian bisa nilai gimana kualitasnya kalau dipakai record video sore-sore kayak gini. Coba deh kalian komen di bawah, menurut kalian hasil foto dan video HP ini seperti apa? Coba komen di bawah. Terus untuk spek dan performanya, yang gue suka dari HP ini, mereka tuh nggak pelit dengan storage. Bahkan base modelnya pun udah dikasih storage yang ukurannya cukup besar, di 64 GB, lengkap dengan fitur tambahan RAM dan juga microSD card slot untuk nambahin storage-nya. Terus UI yang dipakai juga ini lebih enteng, biar performanya lebih cepet, akhirnya dipasangin Realme UI T Edition. Dan ini versi Android-nya juga udah up to date, karena dia langsung bawa Android 13 out of the box. Oh ya, prosesornya juga punya tenaga yang cukup oke nih, namanya adalah UniSoC T612. Dan untuk performanya setelah dicobain sih bisa gue bilang untuk kelas harga 1 jutaan ini performanya udah terhitung nyaman. Soalnya performanya di sini terasa lancar, navigasi di HP ini juga terasa cepat, bahkan animasinya juga di sini kelihatan lebih mulus karena ada bantuan dari layarnya juga nih yang udah high refresh rate 90 Hz. Terus kalau untuk main game bisa gue bilang performa dari HP ini juga udah terhitung aman banget. Soalnya kemarin gue udah sempet cobain main Mobile Legends di settingan high refresh rate di HP ini dan selama main bisa gue bilang di sini nggak ada problem sama sekali, bahkan game PUBG juga di settingan frame rate high juga masih terasa lancar dan aman banget. Jadi kalau kalian suka main game, gue rasa ini bisa jadi salah satu opsi yang menarik juga. Paling kekurangannya selama gue pakai HP ini, gue ngerasa setiap multitasking antar aplikasinya itu masih suka reload. Perkiraan gue sih kayaknya software yang sekarang ini agak terlalu agresif nih untuk matiin aplikasi di background, makanya aplikasinya suka reload ulang pas lagi multitasking antar aplikasi. Tapi gue rasa ini harusnya masih bisa dibenerin pakai software update. Soalnya dulu di HP Realme Narzo 50A Prime yang masih pakai Realme UI R Edition plus RAM dan prosesor yang sama banget dengan HP ini, HP itu bahkan bisa multitasking sambil membuka game sekaligus. Jadi di bayangan gue sih harusnya ini masih bisa di-tune lagi nih di software update berikutnya. Tapi itu ada efek positifnya juga guys. Soalnya selama gue pakai HP ini, daya tahan baterainya beneran gila banget. Karena bayangin aja dengan ukuran layar yang besar dan refresh rate yang tinggi kayak gini, HP ini masih bisa bertahan selama 2 hari dengan screen on time 10 jam plus masih punya sisa baterai yang besar juga di 19%. Ya itu gila banget sih. Gue juga nggak ngerti guys. Padahal itu gue pakainya nggak pakai wifi sama sekali. Itu full data. Terus untuk pengecasannya juga ini terasa kenceng banget. Karena chargerannya udah 33 watt super VOOC, dia cuma butuh waktu sekitar 24 menit untuk ngecas dari 15% sampai 50%. Dan itu terhitung kenceng banget. Soalnya yang lain tuh biasanya butuh waktu sekitar 50 sampai 60 menit dari 15% sampai 50%. Dan overall sih kesimpulannya setelah pakai HP ini selama kurang lebih 1 minggu, bisa gue bilang nih HP 1 jutaan yang seru banget. Bahkan bisa dibilang HP ini beneran set standar baru di kelas harga 1 jutaan. Soalnya di sektor-sektor yang biasanya jadi kelemahan di kelas harga 1 jutaan, di sini kualitasnya malah tinggi semua. Bahkan HP ini juga bawa fitur-fitur mantap yang biasanya itu jarang ada di kelas harga 1 jutaan. Dan itu ngebuat HP ini dengan harga yang start di 1,6 jutaan jadi terasa menang banyak. Karena ya bisa dibilang jarang aja guys HP 1 jutaan yang nggak banyak kompromi dengan kualitas di semua sektor yang beneran sebagus ini. Jarang banget. Jadi kalau misalkan kalian sekarang lagi nyari HP 1 jutaan, bisa gue bilang ini opsi yang sangat-sangat bagus. Apalagi kalau kalian lagi cari HP keseharian yang bisa diajak ngapain aja. Ini harusnya bisa jadi opsi yang cocok banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri kira-kira gimana guys? Realme C51, apakah ini HP yang bagus atau gimana? Coba komen di bawah. Dan kalau kalian udah nyampe sini, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Biar nanti kita bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton. Ciao.